Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Bapak hormati para mahasiswa, mahasiswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita membaca bismillah, Allah memudahkan kita dalam memahami ajaran agama Islam, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita menjauhi apa yang segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menghemat waktu kita persilakan kepada kelompok 3 ya, kelompok 3 tentang Hukum Islam ya? Sumber ajaran Islam, Pak. Berajaran Islam. Kepada kelompok 3 kita persilahkan. Terima kasih Bapak. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum, masih proses. Oke, siap. Bapak, Ya, aku sudah terlihat. Bapak sudah. Oke, siap Bapak. Saya mulai ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Indah Fitri Salawiyah, hadir. Indah Mutia Hanifah, Hadir. Niken Sulyani, Hadir. Nur Rahmat, sebenarnya belum hadir. Hadir. Oke. Korina Aulia Akila, Hadir. Eska Khairmai Zafira Rahman, Hadir. dan saya sendiri Wafa Aziza sebagai moderator. Baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan sumber ajaran Islam. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari pembahasan Al-Quran, secara lebih rinci kita mengenai definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Arab, bahasa Arab, yang berarti membaca. Sedangkan secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Lalu ada beberapa penjelasan Al-Quran. Yang pertama, menurut bisa di next. Slide selanjutnya. Ya, oke. Apakah sudah terlihat? Ada beberapa penjelasan Al-Quran. Yang pertama menurut bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali, di mana ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada Ali As-Sabani, di mana ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah bersifat mukjizat diturunkan pada Nabi dan Rasulnya dengan perantara Jibril, ditulis pada mushaf, dinukilkan kepada kitab secara mutawatir. Yang ketiga ada Abdul
Khalaf, di mana ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafaz berbahasa Arab dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasul. Isi Al-Quran dijamin kebenarannya dan sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Yang keempat, ada mana Khalil Al-Qatan. Dia berpendapat bahwa Al-Quran adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Baik, kepada pemateri kedua saya persilahkan. Ya, saya di sini menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang nama-nama Al-Quran. Jadi, Al-Quran memiliki beberapa nama sinonim. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang memakai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Beberapa nama tersebut yaitu yang pertama ada Al-Kitab yang artinya buku. Pada surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi Alkitab itu mengarah kepada Al-Quran. Yang kedua itu ada Al-Furqan yang artinya pembeda benar salah. Dalam surah Al-Furqan ayat 1 yaitu Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya. Yang ketiga itu ada Al-Dzikr, pemberi peringatan. Ayatnya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Yang keempat itu ada Al-Mau'izah, pelajaran atau nasihat. Ayatnya Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, yang artinya hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit. Yang kelima itu ada Asy-Syifa, itu ayatnya sama tadi, cuman ada tambahan di setelah mau'izatum min rabbikum wa syifa'ul lima fi, artinya hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk. Terus yang keenam itu ada Al-Hukum yang artinya peraturan atau hukum. Ayatnya Wakadzalika anzalnahu hukman arabiyya, artinya dan demikianlah kami telah menurunkan aturan yang benar dalam bahasa Arab. Yang ketujuh itu ada Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Ayatnya Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, yang artinya itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Yang ke-8 itu ada Al-Huda yang artinya petunjuk. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, yang artinya dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran. Yang ke-9 itu ada At-Tanzil yang diturunkan, artinya ayatnya wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang ke-10 itu ada Ar-Rahmat yang artinya karunia, ayatnya wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ke-11 itu ada Ar-Ruh yang artinya ruh, ayatnya wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, artinya dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Yang ke-12 itu ada Al-Bayan, penerang, ayatnya Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin, yang artinya Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ke-13 itu ada Al-Qalam, artinya ucapan atau firman. Ayatnya
Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang yang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Yang keempat itu ada al-busyra atau kabar gembira. Ayatnya, Qul nazzalahu ruhul qudus minar rabbika bil haqqi yuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa busyra. Yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah. Yang ke-15 itu ada An-Nur, artinya cahaya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu atau Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang atau Al-Quran. Yang ke-16 itu ada al-basair, pedoman. Hadza basairun nasi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang ke-17 itu ada al-balagh atau penyampaian atau kabar. Hadza balagul linnas, yang artinya Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Yang terakhir itu ada al-qaul, perkataan atau ucapan. Ayatnya, walaqad wassalna lahumul qaula la'allahum yatadakkarun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini atau Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua. Lanjut kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, di sini kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai pemberi petunjuk dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal saleh. Apa kabar gembira tersebut? Yaitu pahala yang besar. Juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya kutip artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Lanjut. Maaf, belum selesai. Belum, oke. Sebenarnya masih banyak fungsi dan tujuan Al-Quran tersebut, diantaranya sebagai penyempurna kitab suci sebelumnya, sebagai solusi dan penjelasan dari permasalahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, serta sebagai pedoman dan petunjuk. Al-Quran ini tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran ini bersifat universal atau umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri ketiga. Lanjut kepada pemateri 4, saya persilahkan. Terima kasih, Wafa. Baik. Jadi, di Al-Quran itu menurut riwayat Hafs, terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Dari segi jumlah ayatnya, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada Sab'atil, yaitu 7 surah yang panjang. Yang pertama ada Al-Baqarah, Ali Imran,
An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, dan Al-Ma'idah. Yang terakhir itu 2 surah yang digabung yaitu Al-Anfal dan At-Taubah. Yang kedua Al-Mi' yang artinya 100 ayat lebih seperti Asy-Syu'ara, Hud, Yusuf, Al-Mu'min, As-Saffat, Thaha, An-Nahl, Al-Anbiya, Al-Isra, dan Al-Kahfi. Yang ketiga Al-Ma'an, yaitu kurang sedikit dari 100 ayat, seperti Al-Anfal, Al-Hijr, Maryam, Al-Waqi'ah, An-Naml, Az-Zukhruf, Al-Qasas, Qad, Al-Mu'minun, Yasin, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu Al-Mufaqqah atau surah-surah singkat, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi surah-surah itu terbagi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama itu ada surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Biasanya surah Makkiyah ini jumlah ayatnya sedikit, isinya prinsip-prinsip keimanan dan akhlak, dan panggilannya ditujukan kepada manusia. Dan yang kedua itu ada Madaniyah, yaitu surah-surah yang turun setelah Rasulullah hijrah. Biasanya jumlah ayatnya itu banyak. Isinya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, seseorang dengan lainnya atau syariah, dan juga berisi pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri keempat. Lanjut kepada pemateri kelima, saya persilakan. Periode penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mana terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Makkah, yaitu wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah. Disebut juga surat atau ayat Makkiyah, dan merupakan 19/30 dari Al-Quran. Periode Makkah ini terjadi selama 12 tahun, 5 bulan, dan lebih 13 hari. Terdiri dari 90 surah yang mencakup 4.773 ayat. Surah dan ayatnya pendek-pendek karena sasaran utamanya adalah orang-orang asli. Isi dari surah atau ayat Makkiyah ini berupa ajakan untuk bertauhid. Yang kedua, periode Madinah, yaitu wahyu ilahi yang turun sesudah hijrah. Disebut juga surat atau ayat Madaniyah, dan merupakan 11/30 dari Al-Quran. Periode Madinah ini terjadi selama 9 tahun, 9 bulan, lebih 9 hari, yang terdiri dari 24 surah yang meliputi 1.463 ayat. Surah dan ayat-ayatnya panjang karena sasarannya bukan hanya orang Arab asli, melainkan non-Arab dan berbagai bangsa. Isi surah atau ayat Madaniyah ini berupa pembentukan dan pembinaan umat Islam. Bagian selanjutnya, sejarah penulisan Al-Quran. Terbagi dalam 3 masa. Pertama, penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk menjadi juru tulisnya, di mana tugas para sahabat tersebut adalah merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Adapun sahabat-sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Lalu para sahabat menulis Al-Quran ini kala itu secara sederhana, yaitu yang pertama usub pelepah kurma,
likaf atau batu halus berwarna putih, riko, kulit, aktaf, tulang unta, dan aktaf, bantalan dari kayu yang biasa dipakai punggung unta. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi kekhawatiran di kalangan para sahabat sebab sedikitnya 700 hafiz Al-Quran gugur dalam perperangan. Hal ini sangat mengancam tarian Al-Quran. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan dan menyusun Al-Quran. Ia menunjuk salah satu sahabat yaitu Zaid bin Sabit untuk membantu ia dalam mengumpulkan, menyusun, dan menulis Al-Quran kembali. Zaid bin Sabit dapat menyelesaikan tugas itu kurang lebih 1 tahun pada tahun 13 Hijriah. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Terdapat perselisihan kala itu tentang qiraat Al-Quran atau cara membaca Al-Quran, di mana kasus kesulitan bacaan. Hal ini terjadi di kalangan tentara yang direkrut dari Syria dan Irak. Maka dari itu Utsman bin Affan menugaskan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Is, dan Abdurrahman bin Al-Harith untuk mengumpulkan dan merevisi dengan memperhatikan Nabi berasal. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Lanjut untuk pemateri kelima, saya persilakan. Oke, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Seperti yang kalian tahu, Al-Quran merupakan sumber ajaran umat Islam yang pertama dan utama. Hal ini dipertegas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam terbagi menjadi 2, yang dimana itu berlaku sampai sekarang, yaitu ada As-Sunnah dan Al-Quran. Lalu, para alim ulama membagi dalil hukum syara menjadi 2, yaitu dalil yang disepakati atau mutafaq dan dalil yang tidak disepakati yaitu mukhtalaf. Dalil mutafaq atau dalil yang disepakati itu terdiri menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu untuk mukhtalaf sendiri terbagi menjadi 7, yaitu ihtisan, maslahah, mursalah, urf, syar'un, manqob, qoblana, istihab, sadun nazriyah, dan yang ketujuh adalah mazhab sahabi. Oke, sekian dari saya. Saya persilakan kepada pemateri ke-6. Oke. Komponen dasar yang terkandung dalam Al-Quran. Next, Pak. Oke, sudah? Sudah terlihat? Oke, nih. Oke. Komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hukum i'tiqadiyah, yang kedua hukum amaliyah, dan yang ketiga hukum khuluqiyah. Next. Hukum i'tiqadiyah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hukum ini mengatur kerohanian hubungan manusia dengan Allah, yaitu hukum yang tercermin dalam rukun iman. Nah, ilmu yang mempelajari hukum ini yaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan kalam. Contohnya dari hukum ini yaitu iman kepada Allah dan lain-lain yang tercermin dalam rukun iman. Next. Selanjutnya hukum amaliyah, yaitu secara lahiriah
mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan makhluk hidup lain ataupun alam semesta. Nah, hukum ini tercermin dalam hukum Islam, yaitu hukum syara atau syariat. Nah, hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah ini contohnya yaitu hukum-hukum dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan ibadah lainnya yang mengatur ibadah atau hubungan manusia dengan Allah. Selanjutnya hukum muamalat, yaitu hukum-hukum yang hubungannya dengan manusia lain ataupun dengan kegiatan-kegiatan manusia sebagai individu atau bangsa maupun kelompok, yaitu hablum minan nas. Contohnya seperti akad, perbelanjaan, hukum pidana, serta kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya, hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupannya, yakni hukum yang mengatur akhlak atau budi pekerti. Nah, hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Hukum ini dipelajari dari ilmu tasawuf ataupun khalaq. Contohnya seperti akhlak kepada Allah atau akhlak manusia kepada manusia, serta manusia dan seluruh makhluk. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Baik, lanjut kepada pemateri keenam. Ya, terima kasih Wafa. Ya. Jadi selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang melandasi hukum dalam Al-Quran. Next Wafa. Yang pertama, tidak memberatkan. Al-Quran itu bersifat memudahkan. Penetapannya tersusun atas tingkat kemampuan manusia. Hal ini tercantum di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Contohnya, puasa. Puasa dilakukan pada saat bulan Ramadan saja, yang wajib ya. Yang kedua, menyedikitkan beban. Sebelum kita melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita memperhatikan objek dalam melakukan perintahnya. Kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi objek tersebut karena bisa saja menyusahkan kita di masa depannya. Dan hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 101. Contohnya, naik haji. Naik haji itu hanya diwajibkan satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Jangan ditambah-tambah. Yang kedua, salah. Yang ketiga, berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu berarti penetapannya tidak dilakukan secara sekaligus, tapi bertahap, tergantung perkembangan di masyarakat. Contohnya, penetapan hukum pada kamar. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri ke-6. Baik. Sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ingin bertanya untuk open mic atau menanyakan di room chat. Saya akan stop sharing dulu. Sebenarnya sudah banyak yang bertanya, baik kepada kelompok 3, kelompok saya maksudnya, untuk mencari jawabannya.
karena keterbatasan waktu mungkin untuk satu orang dan satu kelompok bertanya untuk satu orang bertanya satu pertanyaan saja, jangan dilebih-lebihkan karena mungkin bakalan waktunya akan habis nanti. Oke, terima kasih. Ya, saya di sini dari kelompok kita akan menjawab pertanyaan dari teman Kamila. Di situ dia bertanya, masih kurang jelas penjelasan sejarah tentang Al-Quran, kemudian menggunakan Al-Quran pada masa bersahabat, berdoa, dan tempat penyelamatan. Nah, jadi pada masa itu media penelitian yang digunakan ialah rumah, lempeng batu, daun lontar, atau daun kayu, pelana, pulang, bulan. Jadi pada saat dulu itu kan tidak ada yang mengenal kertas. Kita tidak mengenal dengan kertas. Ini medianya itu seperti tadi, plasma dan segala macamnya. Dan juga di samping itu juga sahabat-sahabat Nabi yang pada saat wahyu diturunkan itu mereka langsung menghafalkannya. Jadi cara mengingat dari ayat-ayat tersebut itu dengan menghafalkannya pada zaman dulu. Ya, sekian. Oke, terima kasih kepada Indah. Bagaimana Saudara Sifaan Kamila? Apakah bisa diterima jawabannya? Halo? Apakah orang yang ada di sini? Oke, siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Ilvia Waude, kelas A. Apa perbedaan ilmu tauhid, usluhuddin, dan kolam? Tauhid dalam bahasa Arab ya tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah selain Allah. Dan menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada ya yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Ilmu ushuluddin atau teologi atau ilahiyat dalam bahasa Turki adalah rumpun ilmu yang membicarakan dasar-dasar ushul agama al-din seperti kepercayaan dan pandangan umat beragama tentang Tuhan, kitab suci, utusan Tuhan, eskatologi, dan lain-lain. Untuk kolam sendiri adalah ilmu kolam adalah disiplin filsafat mencari prinsip-prinsip teologi Islam melalui dialektika. Dalam bahasa Arab, perkataan ini secara harfiah bermakna kata-kata. Sumber dari Wikipedia. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Mantap. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Wati Putri dari kelompok 8. Bagaimana tanggapan kelompok 3 mengenai pelecehan terhadap Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah pedoman dan prinsip hidup untuk seluruh umat manusia. Sebelumnya mohon diluruskan Pak, jika jawaban saya nanti keliru Pak. Karena kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, di mana kitab Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Jika terjadi pelecehan terhadap Al-Quran, di sini Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi dalam kitabnya mengatakan, apabila engkau Nabi Muhammad mendapati orang yang melecehkan ayat-ayat kami, tinggalkan mereka. Jangan jalin persahabatan dengan mereka. Jangan dengarkan pelecehan yang mereka sampaikan. Dan jangan pula para sahabatmu ikut mendengarkan mereka. Lalu dalam
Al-An-Nisa ayat 140, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kalian duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir dalam jahanam. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima oleh Lidiawati? Oke, terima kasih Rahmat. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 dari Hikmah Rashidah, kelas B. Mengapa Al-Quran berbeda dengan kitab lain? Dapatkah hal yang memberikan alasan mengapa Al-Quran berlaku bagi semua umat manusia sepanjang zaman dan keasliannya terjaga sampai hari kiamat? Baik, kepada Akila untuk menjawab. Terima kasih, Wafa. Jadi, 3 kitab sebelum Al-Quran itu hanya ditujukan untuk kaum-kaum tertentu, dan waktunya juga terbatas. Seperti kitab Injil yang hanya ditujukan untuk Bani Israel, sedangkan Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Terus, Al-Quran juga merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, tetapi juga berisi ringkasan-ringkasan dari kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran berlaku sampai hari kiamat karena Al-Quran bersifat universal, yang mana isinya itu mencakup segala hal yang terjadi di alam semesta yang bisa berguna bagi seluruh umat manusia. Keaslian Al-Quran terjaga sampai hari kiamat karena isinya sampai kapanpun tidak akan bisa diubah, seperti pada surah Al-Hijr ayat 9. Sungguh, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya dari pemalsuan. Terima kasih. Terima kasih Akila. Pertanyaan selanjutnya. Ayo teman-teman semangat. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nida Ad-Dini. Pertanyaannya, dalam hukum i'tiqadiyah, apa yang dimaksud dengan usluhuddin? Nah, sebelumnya saya mohon maaf, dalam PPT saya salah mengetik, tepatnya itu ushuluddin, bukan usluhuddin. Jadi, ushuluddin itu sama dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, di mana masalah-masalah menyangkut atau berhubungan dengan keyakinan dan pemahaman mengenai agama Islam, seperti keesaan dan sifat-sifat Allah menjadi pembahasannya. Itu saja yang saya jawab. Mohon koreksinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab lagi. Menjawab. Pertanyaan dari Yuda Saputra. Mengapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Soalnya Al-Quran itu mengikuti sesuai perkembangan zaman. Jadi secara berangsur-angsur diturunkannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Izin menjawab. Ya, silakan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Amanda Putri dari kelompok 1. Maksud dari kias itu apa? Tolong jelaskan secara singkat. Nah, di sini kami itu membahas mengenai sumber hukum Islam, namun terbatas pada Al-Quran. Sedangkan mungkin kias itu termasuk pada ijtihad, akan dibahas dari kelompok selanjutnya mungkin. Namun jika ingin tahu sedikit tentang kias, saya akan membacakan sedikit. Kias itu yaitu menyamakan atau membandingkan atau menetapkan hukum suatu kejadian, peristiwa yang tidak ada dasar nasnya.
yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas begitu. Namun kami tidak mempelajarinya secara mendalam, hanya bisa menyampaikan saja karena mungkin akan dibahas saat kelompok selanjutnya nanti yang akan membahas mengenai ijtihad. Selanjutnya juga saya ingin menjawab pertanyaan dari Nadia Ufairah. Yang tanya, mengapa pada surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Setahu saya, surah At-Taubah itu membahas mengenai orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sehingga diharamkan kalimat basmalah yang bermakna kasih sayang terdapat di dalam basmalah tersebut disertakan dalam surat tersebut. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zafira. Lanjut. Teman-teman kelompok 3 yang ingin menjawab. Ya, izin menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti Adila Maudia yang berasal dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya, Al-Quran sebagai sumber ilmu itu seperti apa dan bagaimana contoh penerapannya? Nah, menurut kami, Al-Quran sebagai sumber ilmu itu berarti Al-Quran berisi ilmu-ilmu yang ada di dunia ini seperti sejarah, hukum, dan hal-hal yang diperintahkan ataupun dilarang. Nah, contoh penerapannya dalam berbagai peraturan yang ada di dunia maupun yang ada di berbagai daerah, itu diadaptasi dari hukum-hukum yang berada di Al-Quran itu sendiri. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih, Niken. Lanjut. Bagaimana? Sudah habis? Belum, Pak. Masih ada beberapa lagi yang belum kami jawab. Silakan. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Talisa Afifah, yang dimana bagaimana perilaku insan yang baik dan sesuai dengan tercantum dalam Al-Quran. Perilaku yang baik sesuai dengan yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu seperti tolong-menolong. Saya lupa Quran surah berapa, tapi ada di situ cantuman untuk saling tolong-menolong antar sesama. Dan yang pasti untuk yang muslimah berhijab dalam Quran surah An-Nur ayat 31 juga berbunyi seperti itu, dan juga dilarang menggibah kalau tidak salah, tidak ada di dalam Al-Quran juga dijelaskan seperti itu juga. Baik, terima kasih. Apakah bisa terima untuk Saudari Talisa?
Oke, lanjut. Untuk teman-teman yang lain, kelompok 3, ayo menjawab, guys. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Indina Salsabila. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Apabila sumber suatu hukum, misal Al-Quran dan Qiyas, terdapat pertentangan, maka kita harus mengambil sumber yang mana? Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa para ulama membagi dalil hukum syara menjadi dua, yaitu dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati ini terbagi menjadi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, jadi kita itu kalau terdapat suatu masalah, kita harus lihat dulu sumbernya dari Al-Quran. Baru kita melihat sumber itu, baru kita melihat dari pandangan hadis, lalu ijma, dan qiyas. Jadi kita itu harus mendahulukan sumber yang dari Al-Quran dulu. Gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon koreksinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Indah. Lanjut, teman-teman yang lain untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasari Deva Prenoldi dari kelompok 3. Apakah orang mendengarkan Al-Quran tanpa memahami artinya akan diberi pahala? Menurut saya, jika salah mohon diluruskan lagi, Pak. Menurut saya, tanpa memahami artinya itu bisa dapat pahala, yaitu pahala membaca. Itu kalau menurut saya. Sekian. Dapatnya pahala membaca. Terima kasih kepada Saudara Rahmat. Lanjut. Masih banyak, guys, pertanyaannya, guys. Izin menjawab. Ini Silakan, Nakina. dari Faindia Nata Chandra, yaitu bagaimana cara membawa Al-Quran dengan baik dan benar ketika dalam perjalanan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi ya. Jadi, kalau setauku itu, kalau membawa Quran itu sebaiknya dipegang dengan tangan kanan, terus diletakkannya juga harus lebih tinggi dari lutut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Akila. Lanjut, teman-teman. Ya, ingin menjawab pertanyaan dari Atifa Rahmania. Lalu Marsa Atifa Rahmania dengan pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan antara pembahasan dalam surah-surah Makkiyah dengan pembahasan dalam surah-surah Madaniyah? Dalam sejarahnya pun berbeda, di mana periode Makkah ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau periode Madaniyah itu sesudah Nabi Muhammad hijrah. Dan ayat-ayat yang diturunkan juga itu berbeda-beda harinya. Di mana periode Makkah ini terjadi selama 12 tahun 5 bulan. Kalau periode Madaniyah itu terjadi 9 tahun 9 bulan lebih 9 hari. Dan isi dari kedua periode tersebut berbeda. Kalau isi dari surat Makkiyah itu bercerita tentang ketauhidan. Lalu yang periode Madinah itu berisi tentang pembentukan dan pembinaan umat Islam. Sekian dari saya, dapat bisa diterima. Oke, saya akan bantu jawab dari pertanyaannya si Devito Hafiz R, yang mana dia bertanya, menurut kalian apakah orang yang mampu tapi tidak menggunakan haji bisa mendapatkan dosa? Menurut saya iya, karena
haji itu termasuk rukun Islam yang memang wajib dijalani oleh seluruh umat Islam. Jadi haji itu memang ada, jadi haji itu dilaksanakan harusnya memang mampu, dan kalau memang tidak mampu tidak wajib. Tapi kalau mampu yang pastinya wajib. Jadi jika tidak mengerjakannya yang pasti bisa mendapatkan dosa. Ya, sekian. Permisi, saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Anissa Nabila dari kelas A, dari kelompok 10. Apa saja contoh hukum i'tiqadiyah, hukum amaliyah, serta hukum khuluqiyah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan yang sudah kami paparkan tadi, hukum i'tiqadiyah tersebut membahas mengenai akidah atau keimanan. Mungkin contoh sehari-harinya seperti yakinnya kita terhadap keberadaan Allah, yaitu dengan merasa dipantau selalu oleh Allah dalam kegiatan kita, setiap kegiatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Selanjutnya, hukum amaliyah itu tadi adalah hukum yang mengatur mengenai syariat atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia, seperti sholat. Mungkin contoh dalam sehari-harinya dengan kita jadi lebih mengetahui bagaimana sebenarnya sholat yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasul begitu. Sedangkan hukum khuluqiyah itu hukum yang membahas mengenai akhlak atau budi pekerti. Contoh sehari-harinya mungkin dengan meningkatkan moral, budi pekerti, serta sopan santun, serta menjauhkan diri dari sikap tercela. Begitu. Semoga bisa dipahami, dan jika ada kesalahan mohon diluruskan. Terima kasih. Bapak kasih waktu 10 menit lagi ya untuk menjawab pertanyaannya sedapatnya saja. Setelah itu Bapak yang menjelaskan materi ini. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Devito Hafiz. Pertanyaannya, menurut kalian apakah orang yang mampu tapi tidak menunaikan haji bisa mendapatkan dosa? Ya. Itu sudah dijawab tadi sama si Nurahma. Oh, ini. Iya. Maaf, terima kasih. Iya, sama-sama.
Mungkin langsung ditutup saja, Wafa. Baik, terima kasih Bapak. Sekian dari kami, kelompok 3. Apabila ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Wafa dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan seluruh audien yang sudah berpartisipasi di dalam perkuliahan ini. Untuk presentasi makalah Bapak rasa sangat-sangat sempurna sekali. Jadi hampir-hampir Bapak tidak ada yang perlu Bapak tambahkan. Namun sedikit Bapak membahas tentang sumber ajaran Islam, yaitu masalah Al-Quran. Jika kita berbicara tentang pedoman, maka setiap manusia, setiap bayi yang dilahirkan pasti akan diberikan sangu. Apa sangu bahasa Indonesianya? Uang saku, Pak. Bekal, Pak. Bekal. Jadi sangu itu tidak mesti dengan uang. Sangu asal bahasanya itu daerah Papua itu sagu. Sangu di bahasa Jawa itu jadinya sego. Apa sego? Nasi, Pak. Nasi. Nasi, Pak. Namun setelah ke Banjar, sangu berubah menjadi duit. Seperti itu ya. Nah, jadi bekal. Nah, jadi setiap manusia, khususnya yang mempercayai agama Islam, bahwasanya kita diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah petunjuk, sebuah pedoman agar kita bisa menjalani di kehidupan dunia bahagia. Dengan bahagia di dunia, berlanjut juga kita nanti akan bahagia di akhirat, yaitu kita masuk surga. Dan juga dengan pedoman itu, kita sudah diwanti-wanti, jika melakukan perbuatan ini, maka kalian akan menyesali di dunia, dan kalian juga akan menyesali di akhirat. Itulah namanya pedoman. Sebagaimana kita membeli sebuah rak buku melalui via online. Ada yang pernah beli rak buku via online? Belum pernah? Nanti sekali-kali kalian beli, itu murah, sekitar 100 ribuan saja. Nah, tetapi jika kalian tidak membaca bukunya, tidak membaca pedomannya, tidak membaca petunjuknya, maka kalian akan kesulitan untuk merangkai rak buku itu. Sangat susah sekali, termasuk Bapak. Bapak harus dibantu oleh orang tua Bapak, istri Bapak untuk memasang satu rak buku. Betapa sulitnya jika kita tanpa ada pedoman. Padahal itu Bapak sudah membaca pedomannya. Orang tua Bapak membaca pedomannya. Istri Bapak membaca pedomannya. Dan kami pun kesulitan. Apalagi jika kita menjalani kehidupan ini tanpa ada pedoman, pegangan pedoman kita Al-Quran itu sangat-sangat susah sekali. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan Zalikal kitabul la raiba fih. Itu maksud itu tuh adalah Al-Quran. Itu Al-Quran sungguh tidak ada keraguan-raguan padanya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Jadi semua umat Islam, semua yang mengaku beragama Islam pasti ngakunya kami yakin. Kami tanpa ragu mempercayai Al-Quran. Pasti semuanya mengaku seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita kaitkan dengan cinta, cinta tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tapi dibuktikan dengan perbuatan. Sudahkah kita mengatakan percaya dengan Al-Quran, lantas kita mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya? Kan seperti itu.
Contoh, kita diperintahkan untuk apa tadi? Tolong menolong ya tadi ya. Dikatakan wafa ya, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu di surah Al-Maidah. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi kita tidak boleh tolong menolong dalam hal kejahatan. Ismi wal 'udwan, dari yang dosa. Nah, misalnya kita adakah pernah kita menolong teman kita yang tanda tangan walaupun dia tidak hadir? Pernah ada sebuah teman yang tidak hadir, tolong ditandatangannya kan aku, misalnya gitu. Pernah ada seperti itu? Maksudnya kejadian atau pernah dengar gitu seperti itu? Nah, Pernah dengar. Seandainya kita membantu teman kita mengabsenkan pada dia tidak hadir, maka kita pada dasarnya telah menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, baik, dalam menutup perkuliahan kita karena Bapak ini ada rapat. Jadi di dalam surah Sajadah ayat 19 yang berbunyi ayat 18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Afaman itu adalah pertanyaan di mana Allah mentes kita berpikir apakah orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik. Nah, tentunya Allah mengatakan la yastawun, mereka tidak sama. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, mereka mengerjakan amal soleh, falahum jannatul ma'wa, mereka akan tinggal di sorga. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai imbalan, sebagai ganjaran, sebagai pahala, bima kanu ya'malun, apa yang telah mereka perbuat di dunia. Itu adalah ganjaran orang-orang yang beriman. Nah, terus ayat selanjutnya, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dan adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalam api neraka. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Jadi kita menganggap remeh neraka. Jadi orang yang melakukan dosa itu pada dasarnya menganggap remeh neraka. Nah itu, rasakan kata malaikat. Nah ini poinnya. Wa man allamu mimman dzikkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang paling zalim adalah orang-orang yang sudah diperingatkan melalui Al-Quran, tapi ternyata mereka tetap melakukan. Sudah diperingatkan, tapi tetap melakukan. Atau diperintahkan, tapi tidak melakukan. Nah, itu adalah orang-orang yang paling zalim. Menurut surah Sajadah ini, yang mana biasanya sering dibacakan pada subuh Jumat. Nah, jadi intinya adalah orang-orang beriman itu berbeda dengan orang fasik. Nanti di akhirat pun tempatnya berbeda. Perbuatannya di dunia berbeda. Perlakuan Allah, Rasul, dan malaikat nanti di akhir juga berbeda. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Mungkin sampai di sini dulu perkuliahan kita, karena Bapak ada rapat lagi untuk menyempatkan sebelum Jumatan. Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat.